Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video praktikum IPA bersama saya Rizda dengan NIM 860201249 dan rekan saya bernama Saya Neno Sari dengan NIM 860196921. Pada video praktikum IPA di SD dengan kode PDGK 4107 kali ini, kami akan melakukan percobaan modul 7 optik. Kegiatan praktikum 1 yaitu sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Sebelum pada percobaannya, tentu kita harus tahu dulu apa itu optik. Optik adalah sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri adalah bagian dari elektromagnetik yang karena sifat-sifat tertentu menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka ragam. Adapun tujuan dari percobaan praktikum kali ini yang pertama yaitu menjelaskan sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Selanjutnya menentukan fokus cermin cekung dan yang terakhir yaitu menentukan fokus lensa cembung. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini yang pertama ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, celah cahaya, penggaris, dan juga tabel pengamatan untuk menuliskan hasil pengamatan dari percobaan yang kita lakukan. Selanjutnya pada proses percobaan. Percobaan 1, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Yang kedua, gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Selanjutnya, ukurlah besar sudut datang dalam kurung I dan besar sudut pantul tersebut dalam kurung R. Kemudian, letakkan sebuah benda, dalam hal ini kami menggunakan lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu digesek-gesekan di depan cermin datar. Kemudian catat bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Percobaan kedua yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Kemudian nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Susunlah percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Kemudian nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kemudian gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Nanti hasilnya dicatatkan bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Percobaan 3, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah-langkahnya, susun percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Kemudian, gambarlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Kemudian, aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Pada langkah terakhir, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauh cermin, maka pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan pada cermin datar oleh senter yang diukur dengan busur derajat yaitu besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Lalu sifat cahaya yang dibentuk cermin datang, hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Hal demikian selaras dengan hukum pantulan yang mengatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung menghasilkan
Cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyembur atau divergen, dan bayangan dibentuk selalu bersifat maya dan diperkecil. Terakhir, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Bayangan yang terbentuk pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Saat lilin digeserkan, benda yang digeser menjauhi cermin cekung dan bayangan yang benda menghilang. Terakhir, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Hasilnya, bayangan terbentuk pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik, dan pada saat benda digeser, dalam hal ini lilin, menjauhi cermin cekung, hasilnya bayangan benda menghilang. Sementara pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Dan yang terakhir, pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Kesimpulannya, semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Sekian, terima kasih.